warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tentunya kalian pernah belajar kan ya pada waktu duduk di bangku SMP dulu. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pelajaran kali ini adalah menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Dan tujuannya kalian mampu menjelaskan organ-organ pada saluran sistem pencernaan manusia. Dan kalian pun menjelaskan gangguan atau kelainan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ yang membentuk sistem pencernaan manusia itu sendiri. Organ-organ tersebut dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus. Nah, di mana semuanya ini tersusun dan membentuk yang namanya sistem. Sedangkan hati, kantong empedu, dan pankreas adalah organ-organ yang membantu sistem pencernaan itu sendiri. Proses pencernaan makanan meliputi dua tahap, yaitu tahap pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu pencernaan secara mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu proses makanan kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus, yaitu makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Berdasarkan letak proses pencernaannya, pencernaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Pencernaan ekstraseluler yaitu proses pencernaan di dalam usus, tergolong pencernaan di luar sel atau ekstraseluler, karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Sedangkan pencernaan intraseluler adalah pencernaan yang terjadi pada organisme bersel satu. Hal ini terjadi karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Mulut. Mulut adalah organ yang pertama pada sistem pencernaan manusia. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Pada mulut ini terdapat gigi, di mana tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, kemudian leher gigi, dan akar gigi. Nah, lapisan gigi paling luar disebut dengan email. Di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kuning. Gigi pada manusia, pada orang dewasa umumnya berjumlah 32 buah, sedangkan untuk anak-anak berusia 6-26 bulan berjumlah 20 buah. Lapisan luar akar gigi disebut sementum atau semen gigi. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa. Rongga pada bagian dalam gigi berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Gigi mulai tumbuh pada bayi umur 6-7 bulan sampai 26 bulan. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu. Gigi susu berjumlah 20 buah. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap makanan, yaitu rasa asin yang terletak di bagian pinggir, kemudian manis pada ujung lidah, pahit pada pangkal lidah, dan masam pada bagian pinggir sebelah dalam. Lidah juga pekat terhadap dingin, panas, dan tekanan. Lidah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran lidah
yang bermuara ke rongga mulut. Kelenjar ludah. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotid atau dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air lendir, garam, dan enzim pitialin. Enzim pitialin berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Organ selanjutnya pada sistem pencernaan adalah kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selama di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Ini adalah gambar di mana makanan masuk melewati kerongkongan. Nah, kemudian bagian selanjutnya pada sistem pencernaan adalah organ lambung. Nama lainnya adalah ventriculus. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri dan di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, kemudian pilorus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau HCl dan beberapa enzim-enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2-5 jam lambung pun menjadi kosong. Bagian selanjutnya pada organ sistem pencernaan adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau nama lainnya duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Ini kantong empedu, kemudian ini adalah pankreasnya. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Ini adalah bagian dari usus halus. Usus halus terdiri dari adanya yang namanya villi pada bagian luar dari organ usus halus ini. Kemudian usus kosong atau jejunum. Panjang jejunum kurang lebih 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi oleh adanya campuran dari makanan-makanan yang lain. Usus penyerap atau ileum, panjang ileum 0,75 sampai 3,5 meter. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut jonjot-jonjot usus atau nama lainnya villi, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan baik. Nah, ini adalah gambar dari usus tadi. Secara rinci kita bisa lihat pada bagian luarnya itu terdiri atas sel epitel. Nah, kemudian adanya jaringan kapiler,
adanya otot panjang, adanya arteri dan vena. Di sini sudah adanya arteri dan vena atau pembuluh darah. Kemudian ada pembuluh limfa, otot melingkar, otot panjang, dan selaput perut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari usus. Ada selaput lendir bagian atas, bagian tengah selaput lendir bawah, dan paling bawah adalah bagian otot. Dan organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendicitis atau usus buntu. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Dengan demikian kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Nah, ini adalah gambar dari usus besar. Usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Bagian akhir usus besar disebut dengan rektum. Rektum bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada bagian usus besar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon ascendens, kemudian kolon transversum, kemudian kolon descendens. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini adalah gambar dari proses pencernaan manusia itu sendiri, di mana kelenjar ludah itu mengeluarkan air ludah yang memulai penghancuran zat pati. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, maka di dalam mulut makanan yang mengandung karbohidrat tersebut dirubah oleh enzim amilasa atau pitialin, dirubah menjadi glukosa. Nah, di sini makanan awalnya berupa karbohidrat kompleks, kemudian dihancur, dibantu oleh gigi, kemudian dibantu oleh enzim yang ada di dalam mulut, maka makanan menjadi lumat atau menjadi hancur. Nah, dari situ maka makanan bisa mudah untuk dicerna pada proses pencernaan selanjutnya. Kemudian makanan bisa masuk ke bagian kerongkongan, atau di sini kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan, namun di sini terjadi gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Dari sini kita lihat bisa karbohidrat diurai menjadi gula-gula sederhana. Nah, jadi di sini karbohidrat yang berasal dari di mulut tadi dirubah menjadi glukosa, kemudian di dalam kerongkongan di sini, nah karbohidrat ini diurai menjadi gula-gula sederhana. Kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses lagi. Nah, ketika kadar gula darah tinggi, di lambung ini terjadi proses proses enzimatis. Di sini terdapat berbagai macam enzim yang mampu mengubah zat-zat yang terdapat di dalam makanan itu dirubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, selain lambung, di sini ada yang namanya hati. Nah, hati ini adalah organ yang membantu dalam sistem pencernaan. Jadi, di hati ini glukosa yang masuk ke dalam hati itu dirubah. Nah, hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Kemudian di hati ini juga di sini hati akan berfungsi untuk menetralkan racun yang terdapat di dalam bahan makanan. Selanjutnya, makanan itu dibantu juga oleh yang namanya pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan yang namanya hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. Ketika kadar gula darah rendah, pankreas mengirim hormon glukagon ke hati. Ketika kadar gula darah tinggi, pankreas mengirim hormon insulin ke hati. Nah, ini adalah
proses yang ada di dalam sistem pencernaan. Selain itu juga ada organ yang membantu dalam sistem pencernaan, yaitu adalah kantong empedu. Di sini empedu ini berfungsi untuk menyaring atau menetralkan racun yang terdapat di dalam hati tadi. Nah, kemudian nanti hasil ekskresinya itu nanti akan dibuang bersamaan dengan feses yang dihasilkan dari sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya dari lambung kita teruskan ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini pun terdapat berbagai macam enzim-enzim yang membantu terjadinya proses pencernaan sehingga makanan yang masih berbentuk itu dihaluskan kembali menjadi molekul-molekul yang lebih halus sekali. Nah, di sini terdapat sejumlah enzim yang berperan di dalam usus halus. Di usus halus ini fungsinya adalah makanan itu dirombak lagi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana lagi dibandingkan yang sebelumnya. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan air yang masih ada terdapat di zat-zat makanan yang dihasilkan. Nah, makanan atau air yang ada terdapat di dalam zat makanan tersebut diserap. Kemudian di dalam usus besar ini terdapat yang namanya bakteri. Bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam sistem pencernaan sehingga makanan akan menjadi lebih lembek dan mudah untuk dikeluarkan ke luar tubuh kita. Kemudian makanan akan diteruskan ke bagian anus. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat Sistem pencernaan. pada video yang ditampilkan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, Ya, itu tadi proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita masuk ke kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Kelainan di sini dimulai dari yang namanya usus buntu. Nah, usus buntu atau nama lainnya adalah appendicitis atau usus buntu. Usus buntu ini adalah peradangan pada bagian appendix atau umbai cacing yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah bagian usus buntunya. Nah, di sini usus buntu ini mengalami peradangan. Nah, peradangan appendix atau umbai cacing akibat penyumbatan oleh bahan tinja yang mengeras dan tersangkut di dalam appendix yang berakibat pembengkakan dan terisi pus atau nanah atau jaringan mati.
Nah, di sinilah bagian usus buntu atau appendix ini appenditis ini mengalami peradangan. Maka untuk selanjutnya apabila orang mengalami peradangan pada bagian ini, maka dilakukanlah operasi pada bagian appendix atau usus buntu ini. Kemudian kelainan selanjutnya atau gangguan penyakit pada sistem pencernaan selanjutnya adalah diare. Diare adalah gangguan berupa feses, di mana fesesnya berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Nah, gangguan pada diare ini terjadi karena penyerapan air di dalam usus besar sehingga ampas makanan yang dikeluarkan dari tubuh berwujud cair. Nah, diare ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme atau alergi berupa fruktosa dan laktosa, kelebihan vitamin C, atau mengkonsumsi alkohol dan buah-buahan tertentu yang menyebabkan terjadinya diare. Salah satunya adalah makanan yang terlalu berlebihan yang menyebabkan terjadinya bagian usus ini mengalami perubahan fungsi di dalamnya. Nah, akibatnya biasanya di bagian usus besar itu biasanya bisa menyerap air, tetapi di sini karena adanya mikroorganisme salah satunya, akibatnya fungsi untuk menyerap air itu terkendala. Nah, atau terhalang sehingga feses yang seharusnya keras di sini mengakibatkan feses menjadi lembek atau cair. Selanjutnya, kolik. Kolik merupakan salah satu penyakit yang bagi orang yang merasakannya, rasanya ini sakit berulang-ulang, sebentar sembuh, kemudian nanti ada lagi, kambuh lagi, dan begitu selanjutnya. Nah, hal ini terjadi karena kontraksi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Nah, kolik ini terjadi karena adanya gangguan aliran normal isi usus di sepanjang traktus intestinal, ditandai dengan kram dan nyeri hebat pada perut yang mungkin disertai dengan mual dan muntah. Biasanya disebabkan oleh peradangan. Jadi di sini sampai sakit sekali, maka bisa menyebabkan penderita mengalami mual dan muntah. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan selanjutnya adalah peritonitis. Peritonitis adalah gangguan yang disebabkan oleh luka atau peradangan pada selaput rongga perut. Peritonitis disebabkan oleh tukak lambung atau appendicitis yang kronis. Peritonitis ini merupakan suatu penyakit peradangan pada peritoneum atau jaringan tipis yang melapisi organ-organ yang terletak di dalam rongga perut. Peradangan dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, bahkan kimiawi iritan dan benda asing. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada gambar ini terlihat, pada gambar di sini ada bagian usus yang normal, dan pada bagian yang lain di sampingnya ini adalah bagian orang yang mengalami peritonitis. Terlihat di sini ada berwarna kuning di sini. Nah, di sini peritonitis itu adalah pelindung pada bagian usus. Nah, jadi pelindung ini mengalami gangguan atau peradangan. Akibatnya terjadinya peradangan ini atau infeksi ini terlihat dalam bentuk berwarna kuning ini. Selanjutnya, kita masuk ke gangguan pencernaan yang lain, yaitu konstipasi. Konstipasi atau nama lainnya adalah sembelit. Nah, di sini sembelit
Nah, sembelit itu terjadi karena kesulitan membuang air besar yang disebabkan oleh feses yang keras. Nah, di sini dapat dilihat dari gambar, ini adalah feses yang terbentuk namun bentuknya keras di sini. Nah, sembelit nama lainnya adalah konstipasi. Nah, ini terjadi karena adanya pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk buang air besar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh makanan yang kurang berserat, buah dan sayuran, atau defekasi yang ditandai terlalu lama. Defekasi yang ditunda. Nah, jadi ditunda-tunda terlalu lama mengakibatkan feses kita yang kita hasilkan itu mengeras. Nah, oleh sebab itu, bagi orang yang pernah mengalami sembelit, maka dianjurkan untuk selalu meminum air yang banyak. Jadi, diusahakan untuk selalu minum air, sehingga untuk memudahkan sistem pencernaan kita dan tidak mengalami gangguan sembelit ini. Selain itu juga kita harus memperhatikan pola makanan kita, terutama makanan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat bisa berupa buah dan sayuran. Banyakilah makanan ini. Tidak perlu makanan itu harus satu macam, tetapi makanan itu harus berbagai macam. Misal kita makan buah pepaya. Makan buah pepaya bagus ya buat pencernaan tubuh kita, tetapi kalau berlebihan pun tidak bagus. Jadi hendaknya makan buah itu harus seimbang atau makan buah dengan jenis yang lain. Begitu juga dengan sayuran. Sayuran tidak baik kalau kita memakan sayuran dengan satu jenis. Maka hendaklah makan sayuran dengan jenis-jenis yang berbeda, sehingga memudahkan kita juga untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, itulah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Masih banyak lagi gangguan-gangguan lain yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Misalnya saja, gangguan sariawan atau luka pada mulut yang terbentuk bercak berwarna putih, kekuningan dengan permukaan agak cekung yang dapat disebabkan oleh luka, gigitan, mengkonsumsi makanan atau minuman panas, atau alergi kekurangan vitamin C dan zat besi, kebersihan mulut tidak terjaga, kelainan pencernaan, faktor psikologis atau kondisi tubuh yang tidak fit. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada bagian mulut. Jadi, pada orang yang terkena sariawan ini rasanya sangat sakit sekali apabila terkena bahan makanan yang mengandung zat yang memudahkan untuk memunculkan sakit pada sariawan ini. Ya, jadi sariawan itu juga terjadi pada bagian mulut. Sariawan adalah salah satu gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Jadi kurangnya vitamin C, tergigitnya pada bagian mulut oleh gigi itu salah satu penyebab terjadinya sariawan pada mulut. Selain itu, hendaklah kita juga selalu membersihkan gigi kita sehari 2 kali untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi kita. Nah, itu apabila kotoran-kotoran yang ada di gigi itu nempel dan tidak dibersihkan, maka akan mengalami gangguan lagi pada bagian gigi kita. Bagian gigi kita akan mengalami kerusakan yang mengakibatkan sulit lagi kita untuk melakukan proses pencernaan karena gigi sudah mengalami kerusakan, maka untuk mengunyah pun sulit untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Nah, jadi pentingnya perawatan gigi itu juga harus dijaga. Selain itu juga masih banyak lagi
gangguan pada sistem pencernaan. Misalnya lagi malnutrisi atau keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi. Karena ketidakseimbangan antara makanan dan kebutuhan gizi. Makanannya terlalu banyak karbohidrat, maka mengakibatkan gangguan pada tubuh kita, gangguan pada sistem pencernaan kita juga. Kemudian malabsorpsi atau penyerapan nutrisi yang buruk dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah sehingga menyebabkan kekurangan gizi. Nah, selain itu juga masih ada lagi yang namanya gastritis atau radang lambung. Nah, ini disebabkan oleh peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih. Gastritis dapat disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, makan tidak teratur, mikroorganisme mengkonsumsi obat-obatan tertentu, alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Nah, itulah macam-macam gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.